Halo guys, gimana kabar kalian semua? Admin harap kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Oke, mungkin di sini admin lama nggak upload ya untuk video yang biasa. Admin lebih ke short. Nah, ini BTW ada info yang mungkin bikin kalian ya bahagia lah. Karena ternyata ada series Gundam baru. Namanya adalah Gundam apa ya nyebutnya ini ya? G-Kux, itulah pokoknya GQUUX lah, Mobile Suit Gundam G-Kux lah ya. Kita nyebutnya G-Kux dulu kali ya. Tapi sebelum kita bahas, mending kita nge-react dulu bareng-bareng. Ini pas banget Bandai upload dan langsung kita react aja mending ya. Oke. Kara X Sunrise. Oke, di koloni sentrifugal. Perempuan? Unik ya ininya ya, apa penggambaran karakternya unik ya. Bagian kokpit apa? Bagian kokpit. Ada Haru. Harunya pakai topi ya BTW. Gundam. Ini Gundam atau bukan? Bentar. Apa tadi? Oh iya, tokohnya perempuan ya. Zaku? Suji, Machu. Suji sama Machu. Gundam G-Kux. Apa sih nyebutnya? Kux atau apa sih? G-Kux. Kazuya Tsurumaki. Take. Forward information. Oke, langsung kita bahas aja. Kita bahas soal ceritanya dulu deh. Jadi ceritanya ini tuh nyeritain tentang gadis namanya tuh Amate Yuzuriha, seorang gadis SMA yang hidup damai di koloni luar angkasa. Jadi latar belakangnya mungkin lebih banyak di koloni ya nanti ya ini ya. Terus dia ini terlibat dalam kompetisi duel Mobile Suit ilegal yang sebut Clan Battle. Oh, yang di trailer tadi tuh mungkin ya. Si Amate itu diajak, atau di sini disebutnya Machu ya. Machu itu nama nickname-nya. Ya kayak nama panggung pilotnya gitulah, namanya Machu. Terus di situ dia terlibat sama Clan Battle yang mempertemukan dia sama Nyan. Mungkin yang cewek yang dua tadi itu ya. Yang hadap-hadapan sana-sana itu si Nyan itu. Terus di sini dia ngendarain namanya Gundam G-Kux ini. G-Kux atau apa sih nih? Kalau aku baca-baca juga di sini nanti bakal ada dua tokoh utama. Mungkin kayak gaya-gaya di G-Witch gitu ya. Ada si Suleta sama si siapa? Miorin sama si Miorin. Nah, di sini nanti tokohnya itu si Amate atau Machu ini sama si Suji yang bocah cowok tadi itu. Jadi kita di sini kayaknya nggak bakal apa ya, nyium bau Yuri lagi ya. Bau cewek sama cewek yang ya tau lah sendirilah. Di sini kita ya kalau mungkin arahnya ke romance mungkin ya si Suji sama si Machu ini masih masuk akal lah. Cuma kalau misalnya ada tokoh si siapa tadi tuh, yang cewek satunya lagi si Nyan ini yang tadi rambutnya panjang itu mungkin jadi cinta segitiga jadi poligami mungkin ya kali ya. Tadi aku dapat info juga kalau misalnya ternyata latar ceritanya ini tuh cukup unik. Jadi sebelum situs resmi ini ngerilis latar cerita dari si G-Kux ini, rupanya di situs resminya di Italia kalau nggak salah ya,
Yang mana disebutin ternyata latar cerita dari Mobile Suit Gundam G-Cooks ini ternyata ngambil latar waktu di UC 0079. Kan artinya satu cerita sama ceritanya Sar sama Amuro kan. Bingung nggak kalian? Kan artinya satu cerita nih, masih nyambung dalam garis waktu UC. Nah tapi setelah aku baca bawahnya lebih lanjut lagi, ini ternyata diceritain pada saat itu ceritanya si Char ini ternyata berhasil ngambil Gundam dari Federasi. Makanya ini ngubah cerita ya, bisa dibilang what if-nya lah. What if-nya kalau misalnya si Sar ini berhasil ngambil Gundam. Nah ceritanya, diceritainnya ini Gundam G-Cooks ini, yang mana ini yang kemudian di latar waktu UC 0085 ini barulah muncul si Amate beserta kawan-kawan ini masuk ke cerita utama. Keren sih, maksudnya menarik aja. Maksudnya idenya itu bisa dibuat apa namanya, gimana kalau misalnya ternyata Gundam ini berhasil direbut sama Zion, terus Zion ini ternyata berhasil berkembang, kan ngubah tatanan dunia gitu kan jadinya kan. Selanjutnya kita bahas soal karakternya ya. Di sini ada si Amate Yusuriha, itu tokoh utamanya. Terus ada si Suji. Ini masih belum jelasin Suji ini bocah yang gimana, mungkin punya kemampuan khusus atau gimana, aku juga nggak tahu. Terus sama si Nyan ini yang ceritanya dia ini yang kenalin clan battle tadi ke Amate. Oh ya, lupa juga soal pembuatnya. Dari info sih ini dibuat sama si Kazuya Tsurumaki. Ini orang ini kalau kalian nggak tahu ya, orang ini yang juga terlibat di Evangelion. Cuma bukan Evangelion awal-awal ya. Kalau nggak salah bukan Evangelion awal-awal, Evangelion yang di versi apa namanya, versi lanjutannya lah bisa dibilang lah ya. Nah yang mana si Kazuya Tsurumaki ini merupakan anak didiknya dari si Hideaki Anno. Aku yakin kalian udah tahu deh si Hideaki Anno ini siapa. Ya penciptanya Evangelion ya, buat yang belum tahu ya. Series legend yang 90-an, yang lahir 90-an pasti tahu lah seberapa legend Evangelion ini. Makanya dari Gundam ini sebenarnya, oh ya sebelum bahas itu, jadi Gundam ini tuh, Gundam G-Cooks ini merupakan hasil kolaborasi ya dari Bandai sama Studio Kara. Nah Studio Kara ini merupakan studio yang dibuat sama si Hideaki Anno ini yang nyiptain Evangelion. BTW si Hideaki ini juga terlibat di mana? Di Gundam G-Cooks ini ya. Sebagai, kalau di sini disebutinnya dia sebagai penulisnya. Tapi dia kayaknya nggak terlalu signifikan banget ya, maksudnya terlibatnya. Tapi ya bakal banyak berpengaruh banget sih ke ceritanya pasti. Apalagi ini kan studio punyanya dia, terus dia yang nulis ceritanya. Jadi ya mungkin apakah kita ngelihat Evangelion jilid 2 di Mobile Suit Gundam G-Cooks ini? Nah. BTW si Hideaki Anno ini bukan pertama kali ya dia ngerjain proyek Gundam G-Cooks yang sekarang ini. Dia ini sebelumnya juga kalau nggak salah dia sempat terlibat juga di beberapa proyek sama si Tomino. Contohnya kalau nggak salah si dulu di Char Counter Attack dia sempat terlibat juga sama V Gundam kalau nggak salah sebagai penulis atau apa gitu, aku agak-agak lupa. Jadi ya Hideaki Anno ya sebenarnya juga nggak asing banget soal Gundam dan soal mecha-mecha gini ya, aku yakin dia pasti paham lah. Apalagi si anak didik yang jadi direktornya atau sutradaranya si Kazuya ini juga sebelumnya juga udah pernah megang proyek-proyek mecha. Jadi ya dari segi mekanya aman, action-actionnya, terus tempur-tempurnya itu aman lah bisa dibilang. Terus kemudian dari segi ceritanya ya juga bisa dibilang oke lah. Cerita-cerita Gundam disambung dengan Evangelion dikit gitu ya kali ya. Nah terus BTW di sini aku agak fokus sama bentuk ininya ya, apa namanya, animasinya ya, terutama karakternya yang setelah aku cari-cari ya di sini ya. Memang aku ngeliat pertama kali bentuk karakternya di sini penggambarannya unik ya. Jadi kayak apa ya, gaya-gaya modern gitu ya. Bukan gaya-gaya anime-anime yang apa sih disebutnya, anime-anime yang ya yang umum lah. Ini tuh agak modern muda-muda gitu lah bisa dibilang. Nah setelah aku cari ini ternyata si desainernya si Take ya kalau di sini sebutnya ya. Ini ternyata dia ini yang dulu dia ini sempat terlibat di project Pokemon. Makanya kok aku kayak nggak asing, kok aku ngeliat ini kok kayak nggak asing ya karakternya ya, kayak di mana gitu ya. Pokemon banget sih, memang kayak gaya-gaya Pokemon banget yang modern, yang fun banget gitu loh kalau misalnya kita lihat. Itu sih makanya
Aku langsung fokusnya ke karakternya dulu. Soal kayak animasinya, terus ininya oke lah. Malah aku bisa bilang ini warna baru lah bisa dibilang. Apa ya, dia lebih cerah, lebih fresh. Animasinya tuh lebih berwarna gitu. Menarik lah, menarik. Nah, kita bahas soal mobil suitnya. Di sini ada 2 mobil suit ya yang ditunjukin ya. Di sini ada mobil suitnya Gundam Jikuk sendiri yang nanti dipiloti sama si Amate atau si Machu. Terus, nah ini aku juga masih bertanya-tanya di sini. Ini Gundam ini bakal dipiloti sama 2 orang. Kalau aku lihat sih kayaknya mungkin dipiloti 2 orang ya, si Machu sama si Suji itu ya, yang cowoknya itu ya. Soalnya kalau lihat di trailer kayaknya apa namanya, si Machu ini kayak punya hubungan gitu loh sama si Suji di kokpitnya gitu. Kalau bahas desainnya, jujur ya, aku agak kaget banget. Ini yang mungkin orang-orang langsung baca, wah Gundam Jikuk, terus ngeliat model desainnya ternyata, aduh kok begini banget ya. Tapi jujur aku malah seneng ya. Aku ngeliatnya memang ada Gundamnya sih dikit, cuma identitas Gundamnya tuh kayak berasa hilang aja gitu. Kayak bentuknya itu kayak lebih, kalau aku lihat sini lebih besar ya bentuknya ya, lebih padat gitu rasanya. Terus dari bentuk lekukannya itu lebih banyak. Malah aku ngeliatnya kayak Evangelion malah. Bener nggak sih? Kalian ngerasa gitu juga nggak sih ngeliatnya kayak Evangelion gitu loh bentuknya? Dan di sini kalau misalnya kalian lihat ya, di sini apa namanya, bagian kakinya sih yang aku agak gimana gitu, bentuk kakinya kayak mengganggu sih kalau bisa aku bilang ya, mengganggu. Nah, kalau bahas soal segi warna, ya warna Gundam sih, cuma ini warnanya tuh lebih diacak-acak lagi gitu loh. Makanya kita ngelihat sekilas tuh kayak bukan Gundam gitu. Kayak warna merahnya di sini kalau misalnya kita lihat ya, merahnya di sini tuh lebih dibuat lebih terang ya, lebih mencolok gitu, lebih jreng. Terus warna putihnya, warna Gundam juga sih, warna birunya segala macam kayak dibuat lebih jreng gitu. Ya tapi kalau dibilang mirip Gundam banget, kayak aku rasa enggak sih. Aku malah mungkin kalian yang ngikutin Gundam pasti pertama ngeliat ini apaan anjir gitu kan. Aku lebih cenderung ini mirip kayak Evangelion sih. Eva 03 mungkin ya. Jadi gabungan Gundam sama Eva 03, jadinya Gundam Jikuk sini. Tapi kita lihat aja deh. Aku juga penasaran juga. Maksudnya dengan gaya baru kayak gini nih bakal apa ya? Bakal nambah antusiasme buat penonton baru, atau justru malah penonton lama yang kayak kita gini ya mungkin ya, yang penikmat lama Gundam ini malah kesannya loh kok gini banget modelnya, malah jadi kesannya bosen dan malas ngikutin jadinya. Di sini ada 2 mobil suit ya, ada si Gundam Jikuk itu yang tadi sama Zaku. Nah, di sini kalau aku lihat Zakunya sekilas itu, di sini Zaku yang model ini diambil dari Gundam Seed kayaknya ya, desainnya ya. Bukan Zaku yang era UC gitu. Oh ya, BTW di sini ada beberapa karakter lainnya yang kalau di situs ini belum dijelasin ya, tokoh-tokoh lainnya ini siapa. Tapi kalau lihat dari penggambarannya, desainnya tuh kayaknya menarik juga ya. Maksudnya ada yang modelnya rambutnya gini, ada yang ini. Unik lah bisa dibilang karakternya. Jadi yang menarik aja kayaknya bakal ikutin. Di sini juga BTW ada Haru ya, yang jadi ciri khas Gundam banget Haru ini. Dan Harunya ini kalau kita lihat di sini ada beberapa scene Harunya ini dia pakai topi. Topi apa sih? Topi itulah, topi yang apa sih? Yang anak-anak skate anak-anak jalanan gitulah. Jadi unik sih, unik Harunya di sini. Terus yang admin nggak kalah fokus juga di sini, yang aku nggak kalah fokus juga sih tuh musiknya cuy. Musiknya ini musik apa ya, gaya-gaya lofi gitu ya. Tapi ada beat-beatnya gitu juga. Ini ingetin aku sama apa ya, Eureka 7 mungkin kali ya. Backsoundnya gitu ala Eureka 7 yang santai, chill gitu ya. Tapi tetap ada feel menegangkannya gitu. Keren sih, keren. Aku fokusnya malah ke backsoundnya dulu awal. Wah, keren banget backsoundnya ini. Oh ya, tanggal rilisnya kapan? Ini dijadwalin rilisnya bakal tanggal 17 Januari 2025. Jadi 1 bulan lagi. Ini BTW cepet banget ya rasanya, udah dimunculin trailer kayak gini.
puas aja sih. Aku ngeliatnya puas aja sih. Maksudnya mungkin di luar sana mungkin kalian yang nonton trailer pertama ini juga agak mikir ini apaan kok bukan kayak Gundam banget ya, kayak animasi mecha lain gitu. Cuma aku mikirnya di sini, wah ini warna baru Gundam nih. Maksudnya sebelumnya nih, kalau kalian mungkin lihat di Jiwits ya, di Jiwits sebelumnya Jiwits tuh ya model-modelnya masih kayak animasi sebelumnya, bentuk desainnya, desain Gundamnya masih ngambil desain sebelumnya. Kalau aku ngelihat di Jikuk sini ya, ini apalah Jikuk atau apa, aku nyebutnya sampai sekarang juga belum tahu ya Jikuk atau apa. Aku ngelihatnya malah ini fresh lah dari segi karakternya, tokohnya. Coba deh kalian lihat, Gundam nggak pernah ngambil konsep kayak gini ya. Ini meskipun ini collab ya sama studio Kara itu ya, cuma ini fresh banget dari tokohnya aja deh, tokohnya. Terus apa ya, kalau latar tempat segala macam ya oke lah, di koloni itu memang Gundam banget. Tapi kalau dari animasinya pun ya, dari ambience-nya, lokasinya segala macam, animasinya juga beda loh, ngerasanya loh, kayak gelap terangnya tuh kayak modern banget gitu rasanya. Terus dari segi desain mekanya pun ya, dari Gundam Jikuk ini aku juga mikir aku ngeliatnya juga fresh banget loh. Maksudnya meskipun ya aku nggak ngerasain banget ya feeling Gundamnya ini di mana gitu. Cuma selagi itu ada tanduk, ada mata, oke lah disebut Gundam. Warnanya juga Gundam banget kan gitu. Jadi ya kita lihat aja apakah ini nanti bakal mendobrak pasar baru untuk Gundam. Kita lihat aja makanya. Nah, kalau menurut kalian gimana? Kalian setuju nggak sama pendapatku? Kalian bisa tulis di kolom komen ya. Kalian mikirnya, feelingnya gimana? Terus first impression kalian ngelihat Gundam Jikuk sini gimana? Kalian bahas aja di komen. Oke, mungkin gitu aja yang bisa admin sampaikan di video kali ini. Ini nggak tahu ya bakal jadi berapa menit ya video admin ngebacot kayak gini nih. Dan mungkin seterusnya nanti kita kalau ada trailer baru atau mungkin Gundam baru lagi, mungkin ya series Gundam baru lagi, nanti bakal kita bahas seperti ini lagi. Dan pasti kita reaction dulu kayak tadi. Oke guys, makasih semuanya yang udah nonton. Bye bye.